صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi at-tahirin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Kita lanjutkan hadis nomor 5307. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam di dalam kitab Hilyatul Awliya dan Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, beruntung, sukses, bahagia, liman bagi orang-orang tawala umruh, panjang usianya, wa hasuna amaluh, bagus amalnya. Kosong di depan. Panjang usianya, bagus amalnya. Beruntung juga atau lumayan beruntung orang-orang yang pendek usianya, bagus amalnya. Tapi yang celaka adalah usia panjang tapi amalnya tidak bagus, amalnya jelek, amalnya merusak, maka tidak ada kebahagiaan bagi orang tersebut. Walaupun kita lihat secara zahir semua orang mengatakan dia orang sukses, semua orang mengatakan dia orang telah beruntung, tapi hakikat yang sesungguhnya dia tidak beruntung karena amalnya tidak bagus. Seperti yang diriwayatkan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 150 tahun dalam ibadah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi sahabat dalam usia 10 tahun, melayani Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, dan usia beliau sangat panjang sekali, sehingga beliau katakan kurang lebih 100 orang anak saya kuburkan dengan tangan saya sendiri. Anaknya dikuburkan dengan tangannya sendiri, 100 orang. Berapa usia beliau? Bukan cucunya. Cucunya mungkin nggak bisa dihitung, tapi anaknya yang dia kuburkan dengan tangannya sendiri kurang lebih 100 orang. Itu berkah daripada doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melayani Nabi 10 tahun. Ibu beliau Sayyidatina Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah membawa Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, hadza Khuwaidim, ini pelayan kecilmu.
Maka beliau melayan Nabi 10 tahun lamanya, mendapatkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, panjangkan usia Anas, banyakkan keturunannya, kayakan dia, masukkan dia dalam surga. Kata Sayyidina Anas bin Malik, 3 doa Nabi sudah saya lihat dan sudah saya saksikan. Saya termasuk orang yang terkaya di kota Madinah. Saya kuburkan anak saya 100 orang dengan tangan saya sendiri. Kemudian saya yakin doa yang keempat, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala, juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman tala umruh, beruntung orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan bagus amal ibadahnya. Tuba liman malaka lisanah, beruntung bagi orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Tuba, beruntung. Liman, bagi seseorang, malaka, yang ia menguasai, yang ia mengendalikan lisanah, lidahnya. Dia bisa mengendalikan lidahnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila orang-orang bodoh mengajak dia berdebat, dia bisa katakan salam atau diam. Kalau mau dikatakan, banyak yang bisa diperkatakan. Kalau mau dibalas, banyak materi untuk membalasnya. Untuk apa dibalas? Dia nggak akan mengerti. Untuk apa dijawab? Dia tidak akan paham. Kenapa kamu ikat-ikat kepala nggak masuk oksigen? Itu kan budaya Arab. Bisa dijawab, lengkap dalil-dalilnya. Tapi untuk kita jawab nggak ada gunanya, karena dia bodoh. Maka seseorang yang mampu mengendalikan lidahnya, maka dia orang beruntung. Karena kadangkala kalau kita jawab pun, bisa saja jawaban itu tidak berfaedah. Bisa saja kita jawab lebih dari yang semestinya. Memang Al-Quran mengizinkan untuk menjawab dengan perkara yang sama, membalas kezaliman dengan kezaliman, itu boleh dalam Islam. Qisas. Tapi siapa yang bisa memastikan balasan kita itu sama, enggak kita tambah? Nah, supaya kita tidak terjerumus kepada perkara kezaliman, mendingan kita diam. Malaka lisanah, mampu mengendalikan lidahnya. Wa wasi'a baituhu, mencukupi akannya orang tersebut oleh rumahnya. Wasi'ahu, mencukupi akan orang tersebut oleh rumahnya. Maksudnya bukan rumahnya luas, tapi sesuatu kondisi keadaan di dalam rumah tangganya itu mencukupinya, memenuhi keinginannya. Penyejuk matanya ada, makanannya ada, minumannya ada, kenyamanan tidurnya ada. Itu orang yang beruntung. Seleranya terpenuhi dari rumahnya, keinginan tidurnya terpenuhi di rumahnya. Tapi ketika dia mau tidur di rumah, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Anak ini bukan dalam kategori anak sakit, anak kecil ya. Tingkah laku anak yang tidak menghargai orang tua, nggak bisa tidur di rumah. Anaknya tiap malam, atau bukan anaknya tiap malam menangis, itu anak kecil.
Saya nggak nyaman di rumah, cari kenyamanan di luar. Saya tidak merasa enak makan di rumah, cari makanan di luar. Itu tidak dianggap beruntung. Nah, tidak dianggap beruntung. Wasi'ahu baituh, mencukupi akan orang tersebut oleh rumahnya, sehingga keluar dari lidahnya ucapan yang sama seperti yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Bukan karena kekayaan, bukan karena kecantikan, bukan karena kebangsawanan, tapi karena agama. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Wa baka ala khati'atih, dan dia menangis atas kesalahannya. Dia mampu menangisi kesalahannya, bisa menangis atas kesalahan yang dia lakukan. Hadis hasan riwayat pada Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Tuba liman hudiya lil Islam, beruntung bagi orang-orang yang dibimbing, diberi petunjuk untuk masuk Islam. Tuba, beruntung bagi orang yang diberi hidayah untuk masuk Islam. Maka sejelek-jelek seorang muslim tetap lebih mulia daripada seluruh orang kafir. Walaupun dia maksiat, walaupun muslim itu tidak taat, walaupun muslim itu tidak menjalankan agamanya, walaupun muslim itu hanya mampu mengucapkan Allah, Allah. Dan begitu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mempertahankan dunia ini, kiamat tidak akan terjadi selagi masih ada orang mengucapkan Allah, Allah. Begitu Allah menghargai seorang muslim, maka kita tidak boleh berpandangan rendah kepada muslim walaupun dia maksiat. Kenapa? Karena muslim itu sudah beruntung ketika dia mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Wa kana 'aishuhu kafafa, dan adalah penghidupannya pas-pasan. Kafafa, pas-pasan, enggak berlebihan, cukup. Wa qani'a bih, bukan hanya sebatas cukup, bukan hanya sebatas pas-pasan. Banyak orang-orang yang hidupnya pas-pasan, apakah dia dianggap beruntung? Belum tentu. Lihat huruf ataf setelahnya. Wa qani'a bih, mutlak jamak, bukan berdiri sendiri. Aisuhu kafafa wa qani'a bih, disambung, dia merasa puas dengannya. Ada yang pas-pasan tapi dia enggak merasa puas, maka dia tidak dikatakan beruntung. Yang beruntung itu yang merasa puas, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja merasa bersyukur karena diberi rezeki, tapi lebih beruntung lagi orang yang merasa bersyukur diberi pas-pasan. Ini yang mungkin sulit untuk ditemukan. Ada orang kehidupannya pas-pasan, tapi dia tidak bersyukur, dia tidak merasa cukup, maka dia tidak beruntung. Ada orang yang Allah beri kehidupannya pas-pasan dan dia merasa cukup, dia sudah beruntung. Tapi sedikit sekali orang yang Allah beri kehidupan pas-pasan dan dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia juga bersyukur karena diberi kehidupannya pas-pasan. Mungkin ada di zaman sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang berusaha
untuk jadi orang pas-pasan. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Tuba, beruntung, liman, bagi seseorang, wajada, yang dia menemukan, yang dia mendapati, di dalam sahifati, lembarannya, catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Dia temukan dalam catatan amalnya, nanti di akhirat kelak amal terbanyaknya istighfar. Maka ketika dikatakan selepas salat dianjurkan baca istighfar, istighfarnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, lebih dari 3 kali bid'ah. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bid'ah. Kenapa? Karena disuruh istighfar saja. Kenapa kamu tambah-tambah? Enggak tahu dia dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni dosanya. Wa in kanat dzunubu zabadal bahar, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Maka istighfar yang banyak, 1000 kali istighfar, 11.000 istighfar, 10.000 kali istighfar setiap hari, itu bukan perkara bid'ah. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau membuat simpulan-simpulan tali sebanyak 12.000 kali. Kata beliau, saya tidak akan tidur sebelum menyelesaikan simpulan ini dengan istighfar sebanyak dosa saya dalam 1 hari. Itu Sayyidina Abu Hurairah, sebanyak dosa saya di dalam 1 hari. Semakin dekat seseorang kepada Allah, dia semakin merasa banyak berdosa. Semakin jauh seseorang dengan Allah, dia serasa tidak punya dosa. Jangan dikatakan merasa tidak berdosa itu sudah suci. Bukti kedekatan seseorang kepada Allah, ada perasaan punya banyak salah. Apakah kita merasa punya perasaan salah kepada orang yang kita jumpai hanya 1 kali seumur hidup? Tidak ada. Kita pernah berbelanja dengan dia 1 kali dan tidak pernah bertemu setelahnya. Kita pernah berjabat tangan dengan dia 1 kali dan tidak lagi pernah berjumpa setelahnya. Apakah kita punya perasaan bersalah pada orang tersebut? Tidak. Kita akan banyak punya perasaan bersalah dengan orang yang lebih dekat dengan kita. Maka perasaan bersalah itu ada bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat. Oh, saya merasa bersalah dengan dia, berarti dia punya hubungan dekat. Saya merasa menzalimi dia, berarti dia punya hubungan dekat. Tidak mungkin kita katakan saya punya perasaan bersalah kepada orang yang belum saya pernah jumpai. Enggak ada. Azan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, nomor hadis 5311. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, beruntung, liman, bagi seseorang, Allah, liman, bagi seseorang, yub'atsu yaumal qiyamah,
yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa jawfuhu, padahal rongganya, rongga yang dimaksudkan di sini rongga dada, mahsuwun, dipenuhi, bil Qur'ani, dengan Al-Quran, wal faraidi, dan ilmu faraid, wal ilmi, dan ilmu syariat, ilmu agama. Yub'atsu yaumal qiyamah, ini keyakinan bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang punya iman. Dia pasti yakin dia termasuk orang yang dibangkitkan pada hari itu, di mana hari yang Allah ganti bumi ini dengan perak. Hadis meriwayatkan bahasanya kejadian itu terjadi antara Makkah dan Madinah. Itu tempat mahsyar, tempat orang-orang berkumpul. Nah, Nabi katakan sebuah keberuntungan kalau pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam status mahsuwu bil Quran, dadanya terisi dengan Al-Quran. Imam Abdul Rauf Al-Manawi mengatakan maksud dengan Al-Quran bihifzi wa ma'rifati ma'ani, dengan menghafalnya dan mengenal makna-makna Al-Quran. Yang kedua, ilmu faraid. Yang ketiga, ilmu secara umum. Di sini ada ataf am kepada khas. Ilmu am, atafnya pada khas faraid. Faraid itu bagian daripada ilmu syariat. Maka disebut faraid, ini menunjukkan kekhususan daripada faraid itu sendiri. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan ilmu yang paling pertama diangkat di muka bumi itu adalah faraid. Candaan kalangan ulama kalau mau cepat meninggal, belajar faraid. Sebetulnya bukanlah begitu. Sebagian juga beralasan, kenapa kamu enggak mengerti faraid? Saya enggak mau meninggal lebih duluan. Jadi ilmu yang pertama diangkat di muka bumi ilmu faraid. Digabungkan dengan hadis Nabi, innallaha la yantazul ilma min suduril ulama. Allah tidak mencabut ilmu daripada dada para ulama, akan tetapi mematikan mereka. Maka ilmu faraid bagian yang ditekankan oleh Nabi SAW. Dan membagi harta secara faraid ini perkara yang terpenting di dalam syariat. Jangan sampai ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, harta tidak dibagi secara faraid. Ini bisa menyebabkan memakan harta keluarga sendiri, bisa menyebabkan memakan harta anak yatim. Misalnya ketika ayahnya meninggal dunia, lalu harta tidak dibagi. Kenapa nggak dibagi? Kasihan sama ibu, nanti saja kita bagi. Akhirnya ibunya meninggal dunia, harta juga nggak dibagi. Selepas itu meninggal salah satu pada saudaranya, harta juga nggak dibagi. Nah, harta yang tidak dibagi itu hasilnya dibagi dan dimakan oleh orang hidup. Sementara anak dari saudaranya nggak dapat sama sekali. Padahal saudara yang meninggal itu punya hak pada harta tersebut, pada harta keluarga besarnya.
ketika dia memakan, berarti dia telah memakan harta keponakannya. Kalau keponakannya itu meninggal, saudaranya meninggalkan anak dalam usia di bawah balik, berarti satu keluarga telah memakan harta anak yatim. Bukan harta anak yatim orang lain, tapi anak yatim keluarga mereka. Anak yatim daripada anak saudaranya sendiri. Ini besarnya bahaya kalau tidak membagi harta secepatnya setelah meninggal dunia. Maka di dalam Al-Quranul Karim, salat Allah bahas secara ringkas. Ibadah puasa dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ibadah zakat yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah, yu'tuz zakah wa yu'tuz zakah. Hanya dengan kalimat umum. Tapi dalam faraid tidak dengan kalimat umum. Allah bahas secara ringkas. Faridatum minallah. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibahas faraid secara ringkas, secara detail di dalam Al-Qur'anul Karim? Supaya mengajarkan kepada umat bahasanya membagi harta secara faraid itu hukumnya wajib. Oh, kami sudah sepakat harta kami bagi sama rata. Kesepakatan kamu bukan berarti sebuah kesepakatan yang mampu mengagalkan hukum Allah. Berarti kamu orang yang sepakat menantang Al-Quranul Karim. Kalau memang juga sepakat mau dibagi sama antara anak laki-laki dan wanita, bagi dulu secara Al-Quranul Karim. Setelah itu baru mengasih hadiah satu sama lain. Karena Allah katakan, kalaulah itu keinginan orang tua, kamu tidak tahu mana anak-anakmu yang bermanfaat dalam kehidupanmu. Jadi kamu tidak punya wewenang membagikan yang lebih kepada si fulan, lalu mengurangi hak si fulana atau si fulan yang lainnya. Nah, faraid. Maka pelajar agama mesti tahu dengan faraid. Harus pandai berhitung. Ini 1/4 lebih banyak daripada 1/2. Bagaimana mau belajar faraid? Kemudian ilmu secara umum, fikih, tasawuf. Mantap fikihnya, tidak kenal dengan tasawuf, lama-lama jadi orang fasik. Tasawufnya mantap tapi tidak mengenal hukum fikih, lama-lama jadi kafir zindik. Zikir banyak, puasa salat sunat gak terhitung. Kemudian riyadhah, merasa telah beribadah ketika dia puasa 3 tahun berturut-turut. Saya sudah puasa dahar nih, 10 tahun saya nggak makan siang. Itu bangga dengan amal itu. Padahal Nabi larang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam somid dahar. Nabi melarang puasa dahar yang seperti itu. Dia bangga dengan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dianggap itu sudah riyadhah. Kemudian karena zikir yang tinggi, lalu dia mimpi tiap malam bertemu dengan orang berjubah. Pertama, dia tidak bertegur sapa. Kedua, senyum kepadanya. Ketiga, bilang saya Jibril. Kamu diangkat jadi nabi akhir zaman. Langsung aku dia jadi nabi. Nah, ini kalau tidak belajar fikih, kalau tidak belajar akidah. Jadi ada akidah tauhid, supaya tidak terjerumus kepada pemahaman Jabariyah, tidak terjerumus kepada pemahaman Mu'tazilah, tidak terjerumus kepada pemahaman Syiah, tidak terjerumus kepada pemahaman liberal, tidak terjerumus kepada pemahaman Wahabi.
Akidah, tasbih dan tajsim. Kemudian juga ilmu nahwu sharaf. Karena tidak mengenal nahwu sharaf, dia tidak akan pernah mendalami bahasa Al-Quran, bahasa hadis dan bahasa ilmu. Lengkapi sedikit dengan mantiknya, dengan ma'aninya, dengan bayannya, dengan balaghahnya. Kalau belajar 10 tahun itu sebetulnya mengenal kulitnya. Baru mengenal kulitnya. Baru mengenalkan nih buah mangga. Coba antum raba kulitnya. Coba cium dikit. Oh, harum. Begitu doang. Bijinya belum tahu dia seperti apa bijinya. Tubah, orang tua akan beruntung. Cuman untuk mempelajari itu semua perlu halangan. Ada halangan dan rintangan. Sulit untuk ditebus dengan semangat lemah. Tidak bisa diraih dengan semangat yang tidak kuat. Perlu kepada rijal. Enggak bisa pada khuntha atau untha. Enggak bisa semangat khuntha. Himmatur rijal tuskitul jibal. Nah, semangat laki-laki itu merobohkan gunung. Semangat itu yang bisa. Tahan dengan pembicaraan luar. Di mana kamu cari makan? Di mana ijazah? Apa yang didapatkan? Kenapa belum menikah? Itu harus kebal dengan hal-hal seperti itu baru lolos. Nah. Kenapa pertanyaan itu enggak kamu pertanyakan kepada pengangguran-pengangguran di pinggir jalan yang lulir mudik dengan mobil dan motornya, yang berjalan berbulan-bulan dengan Vespanya? Coba tanyakan sama mereka, mana nasib hidupmu? Nanti kalau mau menikah bisa kamu makan yang Vespa ini? Bisa kamu makan dengan botol aqua yang kamu gantung-gantung ini, bisa kamu jual? Gitu. Di mana sepotong ayat Al-Quran dan hadis yang menjamin kehidupan orang itu? Ada? Nggak ada. Nggak ada hadis qala Nabi SAW, siapa yang mengukur aspal sejengkal demi sejengkal dengan Vespa yang lebih rendah, menggantung botol aqua sebanyak-banyaknya, Allah jamin kehidupannya dunia akhirat. Nggak ada. Tapi betapa banyak dengan sekian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra law kana ahlal qura amanu wattaqau la wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifunahum fil ard. Banyak Al-Quran dan hadis menjamin rezeki orang-orang yang menjaga dirinya. Tapi masih canggung dengan ucapan kiri dan kanan. Gak bisa, harus fokus dengan materi yang antum pelajari. Seorang yang mempelajari sebuah ilmu, lalu dia dibantah dalam ilmu yang dia pelajari, dia gak terima. Dia S2 bidang kecoa misalnya. Salah, bidang kimia. S2 bidang kimia. Antum mau bicara apa saja soal kimia sama dia, selagi belum selevel, dia gak akan terima. Lalu kenapa orang belajar agama, mendalami Al-Quran dan hadis, bicara tentang rezeki kepada orang tersebut, kenapa dia enggak komitmen dengan ilmu yang dipelajari? Kenapa goyang? Kecuali ada kiai yang jumpa sama antum, kalau antum fokus belajar, fokus ibadah, hidup sengsara, nah itu baru. Ini orang tidak mengenal agama yang berbicara. Sementara dia berbicara di wilayah yang antum pelajari, rezeki, ajal, nasib, semuanya sudah dijamin oleh Allah
di dalam Al-Quran dan hadis bagi orang yang begini dan sebagainya. Lalu kenapa dalam cabang ilmu yang dia pelajari, yang dia dalami, lalu goyah dengan pembicaraan orang-orang yang tidak mengerti dengan hal seperti itu? Di situ letaknya ketidakadilan. Antum tidak akan pernah bisa memberikan masukan kepada pemain bola kalau dia ahli main bola. Antum tidak akan didengar ketika berbicara tentang ilmu kandungan. Memang siapa kamu bicara tentang kandungan? Pernah kuliah? Pernah belajar? Oh enggak pernah, jangan bicara. Nah, begitu juga soal nasib kebahagiaan bagi siapa? Jaminan rezeki bagi siapa? Jaminan kehidupan bagi siapa? Allah sudah bicarakan, hadis sudah sampaikan. Lalu kenapa orang tidak membaca Al-Quran dan hadis? Antum mesti dengarkan? Kenapa tidak antum katakan, kamu siapa? Apakah kamu perwakilan Allah atau perwakilan Nabi? Apakah yang kamu sampaikan firman Allah atau hadis Nabi, atau hanya pendapat kamu? Saya sudah mempelajarinya dari Al-Quran dan hadis, jaminan kehidupan bagi orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tekadnya, baru bisa. Nah, yub'atsu yaumal qiyamah, akan dibangkit pada hari kiamat bagian daripada orang-orang yang beruntung. Nah, tuba, dari kemarin kita bicara tentang tuba. Salah satu penafsiran tuba, lihat dalam hadis berikutnya. Apa itu tuba? Syajarah fil jannah, sebatang pohon di dalam surga. Tuba ada maknanya sebatang pohon di dalam surga. Diameternya masiratu mi'ati ami, perjalanan 100 tahun. Itu diameter daripada pohon itu, perjalanan 100 tahun. Siyabu ahlil jannah, pakaian penduduk sorga, takhruju, akan keluar, akan diproduksi, akan muncul, min akmamiha. Akmam itu jamak daripada kimun, maknanya adalah kelopak, kelopak batang, kelopak buah. Sebelum kelapa keluar tandannya, apa yang antum lihat? Hah? Sebelum kelapa keluar tandannya, apa yang dilihat? Seperti runcing. Nah, ketika pecah, keluarlah tandannya. Nah, yang runcing tadi pecah itu namanya kimun, akmam, kelopak mayang. Nah, kelopak mayangnya akan keluar, pakaian ahli surga akan keluar daripada kelopak mayangnya pohon tuba. Jadi pohon itu menghasilkan pakaian. Hadis sahih, tidak bisa diterima dengan akal, diterima dengan keimanan, karena ini berita gaib. Sebatang pohon di dalam surga, diameternya setahun, 100 tahun perjalanan. Allah yang dari kelopak mayangnya akan keluar pakaian-pakaian ahli surga. Tuba, hadis berikutnya, adalah sebatang pohon, syajaratun, sebatang pohon, gharasaha, yang menanam akannya, gharasaha, yang menanam akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biyadih, dengan tangannya.
sebatang pohon yang menanam akannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Ini disebut dengan hadis mutasyabihat. Apa kata Wahabi? Nabi sendiri yang bilang Allah bertangan. Enggak kamu baca hadis tadi? Tuba itu sebatang pohon yang Allah tanam di dalam surga dengan tangan Allah sendiri. Siapa yang bilang Allah bertangan? Nabi. Lalu kenapa kamu bantah Allah tidak bertangan? Ini bukan fatwa kita, ini kata Wahabi ya. Jangan salah dengar, ini perkataan Wahabi. Allah sendiri yang bilang Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nabi sendiri yang bilang Allah punya tangan. Allah akan menanam tuba, itu adalah pohon yang Allah tanam dengan tangannya sendiri. Nabi Adam Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat yang berbicara tentang tangan Allah, tentang mata Allah, tentang berbicara yang perkara yang dikaitkan seolah-olah itu adalah anggota tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah dalam hal ini hanya terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang pasrah. Arti pasrah mengikuti 100% seperti pemahaman para sahabat. Ini pemahaman yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya, "Ma ma'nal istiwa?" Apa makna istiwa yang ada dalam ayat "Tsumma stawa 'alal 'arsy"? Di dalam majelis pengajian seperti itu di Masjid Madinah, Imam Malik membaca hadis dengan suara yang lembut. Setiap kali mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meneteskan air mata. Beliau tidak melihatkan sedikit pun di dalam majelisnya tentang dengan suara yang kencang. Tapi ketika ditanya hal seperti itu, beliau langsung menjawab dengan emosi. Apa kata Imam Malik dengan jawabannya? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu maklum, semua orang tahu itu apa makna istiwa. Wa kaifiyatuhu majhul. Tapi bagaimana Allah istiwa, satu pun tidak ada yang tahu. Bagaimana istiwa dalam maksud istiwa dalam ayat itu, bukan bagaimana Allah istiwa. Maksud istiwa dalam ayat itu, bagaimana caranya dihubungkan dengan Allah, satu pun nggak ada yang tahu. Wasu'alu anha bid'ah. Bertanya tentang perkara itu bid'ah. Sahabat tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan sahabat Nabi bertanya tentang makna ayat tersebut. Maka orang yang bertanya diusir dari majlis Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Prinsip ahli sunnah yang seperti ini tidak bisa dipertahankan setelahnya. Kenapa? Karena kalau prinsip itu dipertahankan, tidak bisa diterima oleh Ahlus Sunnah itu sendiri. Bisa-bisa mereka berpindah kepada Mu'tazilah, bisa saja mereka berpindah kepada Jabariyah, berpindah pada aliran yang lain. Maka terbagilah pendapat yang kedua disebut dengan takwil, supaya bisa dicerna oleh akal mereka. Takwil. Jadi maksud tangan di situ adalah kekuasaan. Allah tanam pohon itu dengan kekuasaannya. Artinya bukan Allah yang menanam, tapi dengan kekuasaan Allah, dengan wewenang Allah. Kenapa tidak boleh diartikan tangan? Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Kalau sekiranya Allah punya tangan,
makhluk punya tangan, manusia punya tangan, hewan punya tangan, monyet juga punya tangan. Berarti di sana ada keserupaan. Apa keserupaannya? Sama-sama punya tangan. Itu disebut dengan tasbih. Berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Sama-sama punya tangan. Oh, tangan Allah beda sama tangan makhluk. Betul, tangan manusia juga beda daripada tangan monyet. Memang mirip tangan kamu dengan tangan monyet? Kan tidak. Jadi bukan serupa tangannya Allah itu sama dengan tangan kita. Dengan menyebut Allah punya tangan, berarti kamu telah serupakan Allah dengan makhluk. Dari satu sisi sama-sama punya tangan. Dengan kamu katakan Allah duduk di aras, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk, sama-sama duduk di tempat tertentu. Kita duduk di kursi, monyet duduk di dahan, Allah duduk di aras. Kan sama-sama duduk. Itu yang tidak boleh. Nah, maka kita takwil lah, tangan itu maksudnya kekuasaan. Kenapa? Tidak layak diartikan tangan. Sama halnya dengan ada berita, tangan kanan presiden akan datang ke Sumatera Barat meresmikan masjid terkatung-katung. Apa pemahaman Anda tentang kalimat tersebut? Apakah punya pemikiran tangan Pak Presiden lalu lepas daripada bahunya lalu dia naik pesawat? Enggak mungkin. Nah, kan enggak mungkin. Kalau enggak mungkin berarti orang kepercayaannya. Anda mentakwil kalimat tersebut. Kenapa? Karena tidak layak, tidak masuk di akal. Sesuatu bahasa yang tidak masuk di akal mesti ditakwil. Nah, tidak masuk di akal kita kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk, maka perlu kita takwil. Tangan Allah artinya kekuasaan Allah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang mengatakan Allah punya tangan, memang tangan tapi tidak sama dengan makhluk. Allah duduk di aras, memang duduk. Allah naik ke langit, memang naik. Allah turun ke bumi, memang turun. Itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada sifat naik, ada sifat turun, ada sifat duduk, ada sifat berdiri, ada punya tangan, ada punya mata. Itu akidah sesat. Akidahnya Wahabi atau akidah Salafi Indonesia. Tapi tidak boleh bilang Salafi sesat, karena ada sebagian Salafi hanya Salafi luar, tidak Salafi luar dalam. Maka kita tanya, kamu Salafi? Iya. Kamu sesat? Belum tentu. Akidah kamu apa? Oh, saya cuma ngikut jari bergerak-gerak saja. Oh, enggak sesat. Saya hanya ikut letakkan tangan di bawah dagu saja, enggak sesat. Saya cuma ikut enggak kunut saja, enggak sesat. Tapi kalau sampai akidahnya Allah punya tangan, nah itu yang sesat. Maka jangan katakan sesat kepada Salafi kalau belum dia memahami akidah. Tapi kalau sudah punya akidah tajsim dan tasbih, walaupun bukan Salafi, NU pun kalau akidahnya seperti itu, santri kalau akidahnya juga sama seperti itu sesat juga. Tapi yang mencetuskan akidah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, bisa dipahami. Allah tuba belum selesai. Wa nafakha fiha, dan Allah meniupkan fiha ke dalam pohon tersebut mir ruhihi, dari ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya Allah, kan? Akidah itu lagi. Allah punya ruh. Apakah Allah punya ruh? Nah, apakah Allah punya ruh? Berarti Allah mati. Hah? Allah maha hidup. Kalau Allah hidup dengan ruh, berarti sama dengan makhluk. Sama-sama hidup dengan ruh.
Ruh itu ciptaan Allah. Bagaimana Allah hidup bergantung kepada makhluk ciptaannya? Jadi Allah hidup bukan dengan ruh. Allah tidak punya ruh, tapi Allah pemilik ruh. Maka ketika dibahasakan di sini, Allah meniupkan ke dalam pohon tersebut dari ruhnya Allah. Jangan dikatakan dari ruh Allah, tapi ruh milik Allah. Di sana ruhihi, antara mudhaf dan mudhaf ilaih, takwilnya, takdirnya adalah li. Boleh juga min. Ruhnya Allah. Apa arti ruhnya Allah? Ruh berasal dari Allah, ruh milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak belajar nahwu Arab, sesat. Sesat dalam menerjemahkan. Oh, Allah tuh kan Allah punya ruh itu berarti. Mikirlah sedikit. Ruh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah hidup dengan ruh, berarti Allah hidup bergantung kepada makhluk ciptaannya sendiri. Arasy itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah bergantung kepada makhluk ciptaannya sendiri. Masa Allah bergantung kepada makhluk ciptaannya, sementara Allah itu adalah qiyamu binafsi, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada apapun. Tambutu bil huliyyi wal hulal, menumbuhkan ia pohon tuba. Tambutu, menumbuhkan ia pohon tuba dengan sepasang pakaian, dan hulal, berpasang-pasang pakaian. Huli boleh diartikan perhiasan atau sepasang pakaian, wal hulali, dan berpasang-pasang pakaian. Maksud sepasang pakaian itu bergantung kepada orangnya. Kalau dia orang-orang kantoran, dikatakan hulal, sepatu, celana panjang, baju kemeja, kemudian topi, tongkat pendek, kalau inspektur. Nah, itu namanya hulal. Kalau santri, sendal jepit 2 warna, enggak sama panjang pula ukurannya itu. Tambah celana, gamis, jubah, peci, sorban, pensil di telinga. Nah, itu namanya hulal. Nah, tambutu itu dalam bahasa sharaf fi'il lazim, maknanya tumbuh. Tapi ketika bertemu dengan huruf bi, maka dia berubah menjadi muta'addi bi harfil jar, maka maknanya menumbuhkan. Dia menumbuhkan dengan perhiasan dan berpasang-pasang pakaian. Wa inna aghsanaha, dan sesungguhnya dahan-dahannya pohon tuba, dahan-dahannya pohon tuba, laturo, sungguh bisa dilihat, miwarai, dari belakang, suril jannah, tembok-tembok surga. Bisa dilihat dari belakang tembok-tembok surga. Kalau kita lewat di rumah yang berpagar tinggi, itu kalau kita lihat pohonnya lebih tinggi dari pagarnya, sehingga terlihatlah dahan ranting pohon yang ada di halaman rumahnya dari balik tembok dindingnya. Ini bayangan seperti itu. Pohon itu lebih tinggi daripada tembok-tembok dinding surga. Karena kalau lebih rendah bukan pohon namanya, bisa saja bunga. Nah, tapi pohon yang lebih tinggi itu menunjukkan pohonnya itu besar. Di hadis berikutnya, tuba
Tuba itu adalah syajaratun fil jannah, sebatang pohon dalam surga. Warasahallahu biyadih, artinya sama di hadis di atas, menanam akan pohon tersebut oleh Allah dengan tangannya. Wa nafakha fiha, dan Allah meniupkan ke dalam pohon tersebut dari ruhnya Allah, artinya ruh milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna aghsanaha la tura min wara'i suril jannah, sesungguhnya ranting-rantingnya, dahan-dahannya pohon sungguh bisa dilihat dari balik dinding-dinding surga. Tumbitu bil huliyya, tumbitul huliyya. Nah, ini beda redaksinya. Tumbitu ini muta'addi dengan memindahkan dari bab fa'ala kepada bab af'ala. Nabata ambata, ambata yumbitu tumbitu, dia menumbuhkan huliyya, perhiasan. Wasimaru, walaupun pohon itu tinggi melebihi dinding surga, tapi buah-buahnya mutahaddilatun, berjuntayan, ala afwahiha, atas mulut-mulutnya penghuni surga. Pohonnya tinggi, tapi untuk mengambil buah tidak perlu memanjat. Cukup antum buka mulut, buahnya akan turun berjuntai pas di depan mulut. Tinggal buka. Pernah makan buah rambutan dari dahannya? Belum? Kalau mau makan mana caranya? Itu mesti manjat dulu. Dekatin mulut di situ. Baru kunyah. Tapi di surga nggak perlu. Setinggi itu pohonnya, pohon itu akan berkhidmat. Dia akan turunkan rantingnya kepada mulut orang yang menginginkannya. Cukup dengan bahasa isyarat. Saya ingin, lihat buah itu, saya ingin. Buah itu udah tahu langsung deh untuk makan. Selesai untuk makan, dahan itu akan kembali ke posisinya dan akan mengeluarkan buah pengganti langsung. Nggak tunggu musim tahun depan. Nah, dan sampahnya tidak ada. Tidak ada buang air kecil di surga, tidak juga buang air besar. Kemana semua makanan dimakan? Hadis katakan semuanya akan berubah menjadi keringat. Semuanya menjadi keringat. Tapi bau keringatnya seperti bau kasturi. Cukup insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita menjadi penduduk surga. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. كيف إذا من يتعلم ما ليس له لله ورسوله إلا قليلا، كمثل يتعلم وهو يريد أن يجادل مع الوهابي كذلك، كمثل بعدما رجعت من المهد بالحقيقة قد تعبت عن التعلم، ولكن بعدما نظرت في حوالي أكثر من الوهابيين كذلك، ولذلك أريد أن أستمر دراستي لأنني أريد أن أجادل معهم. والسؤال الثاني، كيف إذا ما يفضل معلمه من والديه؟ شكرا يا من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Seseorang belajar enggak niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena melihat wabah Wahabi di mana-mana, dia pengen belajar supaya bisa mematahkan argumen Wahabi. Haza, ini tuntutan, niat belajar supaya bisa mematahkan argumen, bukan berdebat. Kalau berdebat, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau mematahkan argumen supaya meluruskan pemahaman masyarakat, kemudian menyelesaikan permasalahan umat, memastikan umat kepada keyakinan yang benar, itu bahagian pada belajar lillahi ta'ala. Bahkan sangat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dia belajar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu perkara mungkar. Menjelaskan kepada umat untuk tidak terlibat kepada pemahaman tajsim, untuk tidak terlibat kepada pemahaman tasbih, untuk tidak terlibat kepada pemahaman tabdi', untuk terlibat kepada pemahaman takfir, itu perkara yang wajib. Karena kalau umat sudah terjerumus pada pemahaman tersebut, berarti dia sudah keluar daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat bagus sekali. Bahkan bagi yang sedang belajar atau yang ingin belajar dan melanjutkan belajar untuk tujuan tersebut, itu bahagian lillahi ta'ala. Tapi bukan debat. Debat yang mereka tidak ada gunanya. Kita kalah dalam perdebatan, mereka menjadi hujah untuk menyampaikan bahasanya pemahamannya benar. Kita benar di dalam perdebatan, dia tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena doktrinnya adalah luar dari kita, sesat. Jangan dengarkan. Kalaupun benar, itu enggak benar. Nah, gitu. Itu pernyataan daripada orang yang pernah mengikutinya dan telah taubat. Kita enggak pernah mengikutinya. Nah, karena kewajiban bagi umat, bagi para pelajar agama adalah, dan kita bikin kurikulum di Ma'had Darul Hijrah dengan membaca beberapa kitab hadis, itu juga untuk membentengi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu juga dengan tujuan supaya para pelajar-pelajar kita tidak bungkam, tidak terdiam dengan argumen yang mereka berikan. Hari ini kenapa para ulama-ulama kita, bukan semuanya, tapi yang berasal di daerah-daerah yang tidak mempelajari hadis, yang belajar di pondok dulu ketika dijawab pertanyaan masyarakat di dalam kitab Fathul Mu'in, itu tidak sah. Di dalam kitab Fathul Mu'in, tarawih 4 itu tidak sah. Kata masyarakat, nggih. Nah, langsung terima. Jadi aman. Dalam kitab Mahali, apalagi Mahali hormat sekali. Tapi hari ini Fathul Mu'in Mahali itu mereka enggak dengarkan lagi. Mereka dengarkan, tapi pertanyaannya apa dalilnya? Nah, dalilnya ya kata Imam Zainuddin Al-Malibari, itu kan pendapat beliau, bukan Quran hadis. Kita perlu Quran hadis. Nah, apa jadi mau menjawab? Iya ya. Oh, nanti datang penceramah ke masjid tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Di antara pelajar agama yang belajar fikih di situ tidak belajar hadis, duduk dengarkan. Salah. Menurut akal itu salah. Tapi membantah bagaimana lagi? Ada Quran hadis. Bukan yang salah Quran hadisnya, tapi pemahamannya yang dipelintir.
Nah, pemahaman yang dipelintir. Maka kita bikin kurikulum wajib belajar beberapa kitab hadis untuk membentengi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membela para ulama salaf. Nah, ulama yang bertawasul tidak salah. Ini dalil tawasul. Tradisi masyarakat manigo hari 4 hari, menuju hari 40 hari, itu tidak boleh langsung diponis salah. Bisa saja salah kalau niatnya untuk adat istiadat. Bisa salah kalau niatnya karena orang lain. Bisa saja salah kalau dia mengupat setelahnya. Ini karena ini meninggal tuh udah berutang, nih udah mati lagi satu lagi. Utangnya mati kemarin belum dibayar, nih udah mati lagi. Nah, berarti dia akan menyebut-nyebut kebaikan. Itu bisa dikatakan salah. Jangankan hal yang seperti itu, pada perkara yang lain juga akan dinilai salah kalau disebut-sebut. Dia salahnya karena menyebut-nyebut. Akhirnya masyarakat tidak resah. Mau memilih yang ini dasarnya, ini niatnya. Mau memilih yang ini dasar dan niatnya. Itu salah satu tujuan mengkader generasi yang belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu juga lillahi ta'ala. Bukan enggak lillah, itu bagian jihadnya. Jihadnya para pelajar hari ini itu membarengi fikih tasawuf yang mereka pelajari dengan beberapa kitab hadis, supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat ini dalilnya. Itu enggak salah. Tapi supaya saya debat di TV dengan Wahabi supaya lebih terkenal, itu salah. Karena Nabi bersabda, seseorang yang belajar agama demi membangga-banggakan diri, atau untuk mengumpulkan manusia, atau untuk berdebat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kedua apa tadi? Apa? Nah, bagaimana melebihkan seorang guru daripada kedua orang tua? Melebihkannya dalam berapa sudut pandang, tidak dalam segala hal. Dalam hal nafkah itu orang tua Allah, dalam hal nafkah, dalam hal keuangan itu orang tua. Enggak mungkin dia belikan baju gurunya, orang tuanya enggak dibelikan baju, bukan begitu. Dalam hal nafkah, keuangan itu orang tua lebih utama. Tapi dalam hal taat atas perkara yang tidak berhubungan dengan harta, taat yang tidak berhubungan dengan harta, misalnya orang tuanya menginginkan anaknya membangun musola di sini, gurunya menginginkan di sini, maka itu tuntutan orang tua lebih utama. Tapi dari segi ikram dalam bentuk sikap, dalam bentuk tutur kata, dan bentuk ketaatan dalam perintah, itu muallim. Kalau sekiranya dia menyodorkan minuman kepada kedua orang tuanya dengan tangan kanannya, itu adib. Maaf, dia sudah punya adab. Tapi ketika dia menyodorkan minuman kepada gurunya, maka dia tambah dengan satu tangan lagi. Kalau dia sodorkan dengan sedikit merendahkan kepala kepada kedua orang tuanya, dia telah menaikkan adabnya. Tapi dengan muallimnya dia sedikit merendahkan matanya. Kamu ini matanya. Tapi kalau sekiranya dia ada kelebihan rezeki, lalu dia memberikan lebih utama kepada kedua orang tuanya, bukan kepada gurunya. Kalau ada sesuatu kelebihan harta, dia memberikan hadiah lebih utama kepada kedua orang tuanya pada gurunya. Tapi dari tutur kata, kalau dia mengatakan mungkin di kampung dia biasa bahasa seperti itu,
Izin Pak ya, Den mau ke pasar. Itu kalau orang tuanya tinggal di wilayah yang mengatakan Den itu bahasa halus, seperti orang mana nggak tahu, itu nggak ada masalah, berarti dia punya adib, udah punya adab. Tapi ketika dia mualimnya, dia katakan ana misalnya, atau bahasa yang lebih lembut lagi al-fakir. Tapi jangan terlalu lembut, al-fakirul hakil al-khalil al-qalil. Itu terlalu lembut, enggak bagus. Itu namanya cari muka. Oh, santunnya si fulan. Ana al-fakirul hakil al-qalil al-dzalil. Mau menyampaikan sesuatu. Khair. Itu dengan kalau secara rinci tentu tidak mungkin, tapi secara garis besar seperti itu. Khair. Seperti ada adab yang kita baca daripada para ulama-ulama salafus saleh. Mereka katakan di antaranya murid pada Imam Syafi'i rahimahullah, kami tidak berani membalik halaman kitab di depan Syafi'i kecuali dengan berhati-hati sekali. Kalau kami datang ke pengajian Imam Fulan, beliau sudah datang, kami terlambat datang, kami enggak berani duduk kalau enggak disuruh duduk. Kemudian kata seorang imam, saya tidur di rumah saya itu tidak pernah mengulurkan kaki ke rumah guru saya. Kemudian seorang imam juga pernah katakan, Imam Ahmad katakan, saya doakan Syafi'i sebelum kedua orang tua saya. Itu ada adab yang kita dengar dari mereka dan kita berusaha untuk ittiba. Khair, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz mengenai hukum khutbah Jumat. Saya sering mendengar khutbah Jumat mengenai hukum-hukumnya, yaitu begini Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kemudian langsung masuk ke wasiat takwa, ini usikum dan seterusnya. Kemudian langsung masuk ayat ittaqullah dan seterusnya. Ayat saya mau tanyakan yang di awal tadi sudah ada salawat belum Ustaz? Karena saya tahu kalau salawat itu wajib di khutbah Jumat. Jazakumullah khairan. Kalau kita katakan ada selawat atau belum, jawabannya sudah ada. Mana selawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah selawat itu sudah sah atau belum? Maka menurut ulama Syafi'iyah, selawat menggunakan domir tidak sah. Nah, selawat menggunakan domir tidak sah. Maka dalam kalimat tadi dia berselawat dengan menggunakan domir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dua kalimat syahadat, hukumnya sunnah dalam khutbah. Salawatnya mana? Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada menyebut nama Nabi di situ. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasulillah, enggak disebut nama Nabi dan nama Rasul di situ. Tapi dia gunakan domir. Domir bahasa kitanya kata ganti. Alaihi, nya. Sallallahu alaihi. Salawat Allah di atasnya. Nya siapa? Nya Nabi yang disebut dalam tasawuf tadi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulama Syafi'iyah katakan itu selawat hukumnya tidak sah untuk khutbah Jumat. Maka pada hari ini yang kita lihat bukan sebetulnya kesalahan daripada yang khatib itu sendiri, tapi juga ada kesalahan daripada yang membuat jadwal.
Nah, yang membuat jadwal khutbah. Kenapa kita katakan salah? Karena dia sudah memperkenalkan dirinya SPDI. Sudah memperkenalkan dirinya dia SOS, Eskom. Saya adalah Jibril Eskom. Oh, Bapak Ustadz Jibril Eskom. Panggil dia ke kantor, tolong install komputer saya. Bukan suruh naik mimbar. Nah, kenapa Bapak suruh Eskom naik mimbar? Apakah dia ngedit video di situ? Atau apakah mimbarnya digital? Yang begitu. Jadi orang mengetahui secara umum ketika dilihat di Google misalnya, dia mau khutbah, rukun khutbah, rukun-rukun khutbah, dia lihat ada 5: puji, solawat, wasiat, ayat, doa di khutbah kedua. Oh, puji, alhamdulillah, itu udah puji. Kemudian salawat, sallallahu alaihi wasallam, itu udah salawat. Tapi dia tidak mempelajari secara detail penjelasan ulama tentang hal itu. Puji, apa penjelasan ulama tentang puji-pujian? Di kitab fikih yang terendah pun sudah disampaikan. Fathul Qorib misalnya, puji syaratnya harus diambil dari kalimat hamidah. Boleh alhamdulillah, boleh hamdan, boleh nahmaduhu, tapi nggak boleh pada kalimat selain pada hamidah. Asnaullah, usnillaha, sana'u Allah, itu pujian juga, tapi nggak boleh. Harus kalimat ha mim dal. Itu ulasan ulama. Yang kedua, solawat. Solawat harus diambil dari kalimat sholla, usolli, nusolli, solatullahi. Kemudian syarat yang kedua dari salawat itu adalah harus menyebut Nabi, Rasul, Ar-Rasul atau Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menggunakan domir. Itu penjelasan ulama tentang rukun khutbah yang kedua, yaitu selawat. Syahadat sunnah, amma ba'du sunnah, wasiat wajib. Wasiat kata ulama tidak perlu dari kalimat ittaqullah. Yang penting motivasi, semangat untuk mengamalkan agama, cinta kepada kehidupan akhirat, kemudian berhati-hati dengan kehidupan dunia. Itu saja tidak ada masalah. Ittaqullah boleh, selain ittaqullah juga boleh. Kemudian doa. Doa di khutbah yang kedua itu wajib. Ayat boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Di situ juga ada penjelasan. Minimal ayat itu sesuatu yang bisa dipahami. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Sudah sah atau belum? Sudah? Sudah atau belum? Oh kan sudah, itu satu ayat. Enggak kamu lihat di Quran itu satu ayat Yasin lalu ditulis satu ayat satu. Karukunnya khutbah membaca satu ayat. Nah, kalau pemahamannya hanya sampai pada rukun khutbah satu ayat, memang sudah sah. Tapi lihat penjelasan ulama, ayatun mufhimah, ayat yang sudah mengandung makna, ayat yang sudah mengandung pemahaman, maka Yasin belum sah. Khair. Demikian insyaallah. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan mengenai ayat di surat di mana artinya Tolong Quran. Tuhan dua timur dan dua barat. Makna dari dua timur dan dua barat. Nah, insyaallah. Jazakumullah khair. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain.
Ini juga menjadi dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang bahasanya huruf ataf itu satu. Imam Syafi'i pernah debat sama ulama Hanafiyah ketika beliau datang ke Kufah. Kata Imam Syafi'i, al-ma'tuf kepada ma'tuf alaih itu wahid, satu. Maka kalau ketemu dalam Quran dan hadis, ke dalam hadis, apabila satu perkara yang diwajibkan, maka kalimat sebelumnya juga wajib, kalimat setelahnya juga wajib. Karena dalam kaidah usul fikih kita adalah ma'tuf wahid. Kata Hanafi beda. Beda, ma'tuf alaih itu dua, bukan satu. Oke, kalau berdua, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Satu atau dua ma'tuf alaih? Satu atau dua? Hanafi bilang dua. Dua. Kalau dua berarti ada satu Tuhan timur barat, ada satu Tuhan dua timur dan satu Tuhan dua barat. Berarti ada berapa Tuhan? Dua Tuhan. Lalu kata Hanafi itu katakan, ja'atani musyrik, kamu telah membuat saya orang musyrik. Bukan, kamu sendiri yang musyrik. Kamu katakan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu dua. Allah, Masya Allah. Nah, begitu Imam Syafi'i berdalih dengan usul fikihnya. Maka pencetus usul fikih pertama yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan kitab beliau Ar-Risalah. Lalu apa maksudnya dua timur sementara timur satu? Apa maksudnya dua barat sementara barat cuma satu? Itu dalam bahasanya adalah bahasa pendekatan. Dua timur, apa yang dekat dengan timur? Utara atau selatan? Maka maksud dari ayat itu adalah timur dan utara atau selatan. Dua barat atau yang utara. Jadi sesuatu yang berdekatan bisa dikatakan dua yang berdekatan. Contohnya mana? Hadis Nabi pernah mengatakan begini, bainal isya'aini, orang yang melakukan salat antara dua isya. Dua isya? Memang salat isya itu ada dua? Tidak. Isya disebut isya, maghrib juga disebut dengan isya. Kenapa? Karena sesuatu yang berdekatan itu bisa dikatakan perkara yang sama dengan dia. Maka tidak salah kalau dikatakan pencuri. Bisa nggak pencuri? Kamu dekat dengan pencuri. Maka kalau dia berdekatan dengan kiai, lalu lama-lama dia dipanggil ustaz. Kenapa? Sesuatu yang berdekatan itu bisa saja dia mengikuti nama yang dia berdekatan dengannya. Nah, jadi itu salah satu istilah bahasa. Bisa dikatakan itu bahasa ma'ani, atau bisa dikatakan itu balaghah. Sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu, dia berhak menerima nama sesuatu tersebut. Ketika dia katakan seseorang dia tinggal di Sumatera Utara, tapi bagian ke ujung dekat dengan Sumatera Barat, maka kalau dia ditanya, kamu orang mana? Saya orang Sumatera Barat. Maka dia tidak salah dalam ucapan tersebut. Karena sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu, maka dia diberi hukum yang sama dengan sesuatu tersebut. Misalnya teras masjid, apakah teras itu masjid? Tidak. Tapi karena dia dekat dengan masjid, maka dia menerima hukum masjid. Tidak boleh berjualan di teras masjid. Tidak boleh orang junub duduk di teras masjid. Kaidah fikih kita apa? Al-harimu syai' lahu hukmu ma huwa harimun lah. Itu di segi hukum. Di segi bahasa juga menggunakan kaidah yang sama.
Nabi SAW disebut dengan Jaddal Hasanain. Siapa Rasulullah? Jaddal Hasanain, kakek dua Hasan. Salah, mana pula dua cucu Nabi, kedua-duanya Hasan. Satu Hasan, satu Husain. Enggak ada dua Hasan, salah itu bahasa. Kamu enggak belajar sastra. Kalau orang belajar sastra, Husain juga bisa dikatakan Hasan. Kenapa? Karena Husain itu adalah Hasan kecil. Salman, Sulaiman. Seseorang didatangi oleh dua orang, satu Salman, satu Sulaiman. Maka ketika dia ditanya oleh temannya, siapa tamu kamu tadi malam? Salmanain, ja'ani Salmanan. Saya didatangi oleh dua Salman. Dua Salman, betul, Salman dan Sulaiman. Khair, insyaallah. Jadi Rabbul Masyriqain, dua timur, itu artinya satu timur, satu yang dekat dengan timur, apakah utara atau selatan? Enggak pasti. Dua barat, satu utara atau selatan. Insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.